Dari seringkali kadang-kadang saya guyon, lalu habis misa ada yang bilang, Romo jangan mengutuk. Saya merasa dibela oleh Yesus pada sore hari ini, karena Yesus mengutuk pohon ara. Untuk kita, orang-orang yang hidup pada zaman sekarang itu, bagian Injil ini sangat mengganggu tentu saja. Yesus mengutuk pohon ara. Dan ada hal yang sangat lebih mengganggu lagi, karena Markus dengan sengaja menulis bahwa itu bukan musim untuk memetik buah ara. Jadi bukan musimnya kita datang ke pohon duren, lihat tidak ada buah, lalu kita kutuk pohon duren itu, karena belum musimnya. Seolah-olah pohon itu dihukum karena sesuatu yang bahkan belum waktunya. Tetapi justru disinilah inti dari kisah Injil ini. Yesus tidak sedang marah kepada botani, ilmu tentang pertanian dan tanam-tanaman. Ia sedang berbicara tentang agama. Pohon ara itu penuh daun, kelihatan hidup, kelihatan subur, kelihatan menjanjikan. Tetapi ketika didekati, tidak ada buahnya. Dan Markus menaruh kisah itu menjepit atau mengapit peristiwa pembersihan bait Allah. Artinya jelas bahwa pohon ara adalah simbol kehidupan religius yang penuh penampilan tetapi kehilangan isi. Daunnya banyak, buahnya tidak ada. Dan bukankah itu sangat dekat dengan dunia kita hari ini? Kita hidup di zaman ketika agama justru bisa menjadi sangat ramai, tetapi sekaligus sangat kosong. Kita dengar tokoh agama melecehkan, meniduri anak buahnya di pesantren kita. Ini terjadi berulang-ulang. Lalu kita lihat di agama mereka itu kok seperti itu. Nah, jangan buru-buru kita mengadili, karena di gereja kita juga seperti itu. Simbol-simbol religius, tetapi perlahan kehilangan kelembutan hati, kejujuran, belas kasih, kemampuan mengasihi. Inilah yang dipersoalkan oleh Yesus. Pohon ara yang tidak berbuah itu menunjuk kepada bait Allah. Kenapa Yesus obrak-abrik? Karena ritualnya itu tidak berbuah. Doa sampai mulutnya berbusa, tapi prakteknya nol. Bertentangan dengan apa yang dia hayati. Itu yang menjadi persoalan Yesus. Bukan karena Yesus ini tidak cinta pada tanaman ya. Ini GPIC Fransiskan, Justice and Peace and Integrated Creation. Woi, Fransiskan itu punya wing sayap dalam karya keadilan perdamaian dan keutuhan ciptaan. Wih, Yesus ini coba baca nih. Yesus ini tidak cocok dengan integrated creation, kan dia kutuk pohon, mati pohonnya. Bayangkan saya kepala sari sama Romo Bartus, saya kutuki pohon-pohon duren yang ada di di halamannya gereja itu. Di halaman gereja Romo Komang tanam pohon duren, dia mau bertani duren di halaman gereja. Saya kutuki semua supaya mati gitu ya. Yesus benci sama pohon, itu hanya simbol tindakan profetis yang menunjuk kepada peristiwa bait Allah. Kenapa Yesus obrak-abrik bait Allah? Karena orang akhirnya berhenti pada ritual, pada ibadat yang tidak berbuah dalam hidup. Dan banyak kali dalam kehidupan kita sebagai orang beriman, ini yang menjadi kendala kita. Kita bisa punya spiritualitas Farisi, kelihatannya saleh tetapi belakangnya lain. Ya, seperti spiritualitas Marta. Kalau kita Marta itu dia doanya kurang, tapi kerja bakti datang tadi, kerja bakti rame kita lihatnya. Misa, hilang sudah semua. Nanti habis misa sih rame lagi, itu spiritualitas orang negara. Masih lumayan lah mereka masih kerja bakti. Ada lagi yang tidak pernah kerja bakti, tidak pernah gereja, mati tapi kita harus urus begitu. Kita masih siapkan tempat di Sungai Jogading itu, kita lempar aja mayatnya di sana gitu ya. Ya, itu si Pak David Mau pasti setuju dengan saya dia.
hubungan antara hidup rohani dengan praktek itu seringkali tidak nyambung, tidak sinkron. Dan itulah yang kita sebut pohon ara yang tidak berbuah. Yesus pada hari ini saudara menuntut kita supaya kita pun menghasilkan buah. Hidup doa yang tidak berbuah itu hidup doa yang hanya pada kulitnya. Maka kita diajak untuk pelan-pelan masuk dengan devosi Maria Guadalupe ini, kita berdoa dengan hati, bukan dengan mulut seperti orang kentut atau orang berak. Kita diajak tuh berdoa dengan hati, supaya hati kita ini diubah. Itu harapan kita dengan devosi Maria Guadalupe. Bukan sekedar mengganti patung harga 10 juta, 5 juta dengan harga patung 700 juta, tapi tujuannya supaya devosi ini mengubah hidup kita supaya kita berbuah. Amin.